Bapak, Ruth berangkat sekolah dulu ya. Ya, hati-hati nak ya. Oh iya Pak, Ruth lupa bilang kalau pembayaran studi tur sekolah ke Bali paling lambat dibayarkan besok lusa. Bapak sudah ada uang atau belum ya? Belum nak, tapi puji Tuhan hari-hari ini jualan bapak agak ramai. Mungkin besok atau lusa uangnya sudah bisa terkumpul. Puji Tuhan, terima kasih banyak ya Pak. Nanti pulang sekolah, Ruth langsung kesini lagi buat bantuin Bapak jualan. Ya nak, buruan berangkat karena nanti terlambat. Ya Pak, Ruth berangkat dulu. Dek, Iya Pak, ini minum es degan dulu dek. iya Pak. Terima kasih Pak. Berapa ini Pak ya? Alah, nggak usah nak. Ini gratis, puji Tuhan. Seharian ini dagangan saya ramai pembeli. Wah, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama dek. Kalau boleh tahu, saya lihat kamu di sini terus dari tadi. Kamu sedang menunggu seseorang ya? Oh enggak toh Pak, saya di sini cuma ingin suasana baru dan cari udara segar. Oh gitu ya. Ya udah dek. Itu esnya diminum dulu. Bapak mau lanjut jualan lagi. Iya Pak, terima kasih banyak. Halo, kamu jadi ikut study tour apa enggak sih? Ini bendahara kelas mau setor uangnya, kurang kamu saja yang belum bayar. Gara-gara nunggu kamu, kelas kita jadi telat setelah pembayaran ke panitia study tour. Maaf ya, gini aja, itu uang pembayaran teman-teman store dulu aja ke panitia. Besok saya bayarnya nyusul, biar saya setorkan sendiri ke panitia. Kalau memang belum ada uangnya, nggak perlu dipaksain ikut, Ruth. Atau kamu jual ginjal saja, biar dapat banyak uang buat bayar study tour. Puji Tuhan dagangan Bapak hari ini laris manis. Puji Tuhan Pak, tadi Ruth juga diberitahu sama teman-teman kalau tinggal Ruth saja yang belum bayar uang studi tour. Sabar ya nak. Tadi Bapak sudah hitung uangnya. Cuman kurang sedikit. Besok pasti sudah terkumpul uangnya. Puji Tuhan Pak, Ruth jadi nggak perlu jual ginjal deh. Bus, jual es degan saja lebih enak. Hehehe. Ruth pingin banget Pak ikut studi tour ke Bali, pingin bisa ketemu dan foto-foto sama bule-bule dari luar negeri Pak. Terima kasih ya Pak sudah mengusahakan dana buat Ruth. Iya nak, makanya doain Bapak agar tetap sehat dan bisa terus bekerja. Ya pastilah Pak. Ya udah yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu. Kami bersyukur atas berkat-Mu hari ini. Amin. Ya wis kita pulang nak. Dek, kita duluan ya. Oh iya Pak, Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa untuk usaha Bapak, semoga dagangan es degan Bapak bisa menjadi berkat bagi para pembelinya. Amin. Setiap orang yang membeli es degan Bapak akan mengalami kelegaan dari rasa haus dan juga pemulihan ion tubuh. Amin.
Mereka akan mengalami kepuasan rasa yang lebih nikmat dibandingkan produk-produk es yang lain. Amin. Kiranya cuaca hari ini menjadi sangat panas agar es degan Bapak laris manis, sehingga uangnya cukup untuk membayar studi tur sekolah. Amin. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Bapak harus berangkat sekolah dulu ya. Hati-hati di jalan ya, Nak. Pagi Pak. Es degan 1 ya Pak? Siap. Loh, kamu kan yang kemarin nongkrong seharian di situ ya? Iya Pak. Saya minta izin nongkrong lagi di situ, boleh ya Pak ya? Ya boleh lah. Ngapain minta izin sama saya, Dek? Emangnya saya penunggu tempat ini. Terima kasih Pak. Ini adegannya, Dek. Oh iya Pak. Ini uangnya Pak. Makasih ya, Dek, sudah dilarisi. Sama-sama Pak. Es degan Bapak ini enak dan segar. Beda sama es kelapa muda yang lain. Kalau boleh tahu, rahasianya apa ya Pak? Sebenarnya kuncinya terletak di pemilihan kelapanya, Dek. Saya sudah 10 tahun lebih berjualan es degan. Sehingga saya memiliki pengalaman dalam mengenal mana kelapa muda yang baik dan yang tidak baik. Kalau kita lihat buah kelapa dari kulit luarnya semua terlihat sama dan terlihat baik. Namun ternyata ada kelapa yang kulitnya luarnya terlihat baik-baik saja. Namun di dalamnya air dan dagingnya rasanya tidak enak. Dan perlu diketahui bahwa jumlah dan rasa air kelapa ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana pohon kelapa itu bertumbuh. Begitu ya Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Oh iya Pak, perkenalkan, nama saya Yohan. Saya Pak Yakob. Terima kasih Pak Yakub sudah berbagi pengalaman tentang dunia perkelapaan. Itu mungkin salah satu karunia saya. BTW, Dek Yohan ini masih sekolah atau kuliah? Saya sudah bekerja dan sudah menikah Pak. Weleh, ternyata sudah berkeluarga toh. Maaf, saya kira masih sekolah. Nah, kelihatan masih muda dan baby face. Banyak yang bilang begitu Pak. Siang Pak Yakub. Yang Pak Rudi, tumben main ke sini Pak Rudi. Tadi saya ke rumah Pak Yakub tapi tidak ada orang. Lalu saya ke sini Pak. Mohon maaf sebelumnya ya Pak. Maksud kedatangan saya ke sini itu, saya mau menagih kekurangan hutang Bapak. Ini saya lagi sedang butuh uang Pak untuk tambahan operasi istri saya. Bu Rudi sakit apa? Kok sampai operasi? Mau operasi plastik di Korea Pak, biar istri saya tambah cantik kayak artis-artis K-pop. Ya paling nggak bisa mirip kayak Rihanna gitu Pak. Kebetulan ini butuh dana yang cukup besar. Makanya ini saya keliling Pak menagih orang-orang yang hutang ke saya. Oh gitu ya Pak. Ini ya Pak, pembayaran sisa hutang saya. Berarti hutang saya sudah lunas ya Pak? Iya Pak Yakub, sudah lunas semua Pak. Terima kasih Pak Yakub. Saya yang seharusnya berterima kasih Pak, karena sudah dipinjami uang. Saya pamit dulu ya Pak. Masih mau keliling nagih hutang yang lain. Terima kasih. Pak, kok tadi uangnya dikasihkan? Bukannya Pak Yakub butuh uang itu untuk membayar studi tur anak Bapak?
Ya mau gimana lagi? Namanya hutang, ya harus dibayar, Dek. Tapi kan anak bapak lebih butuh uangnya. Kasihan anak bapak, pasti dia sangat kecewa. Saya juga bingung ini, Dek. Ini semua di luar kendali saya. Dulu saya terpaksa berhutang untuk biaya operasi jantung istri saya. Biaya dari asuransi BPJS dan BPKB tidak bisa mengcover semua biaya operasi istri saya. Lalu datang Pak Rudi menawarkan pinjaman uang dan akhirnya saya terpaksa pinjam uang ke Pak Rudi. Meskipun akhirnya beberapa hari setelah operasi istri saya dipanggil Tuhan. Kok Pak Yakub bisa kuat sih dalam menghadapi cobaan ini? Saya percaya semua yang terjadi pasti karena seizin Tuhan. Dan Tuhan pasti punya rencana yang indah di balik semua masalah ini. Tugas saya sekarang adalah melakukan bagian saya, yaitu menjadi kepala keluarga yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Mungkin saya belum bisa mewariskan harta benda yang banyak untuk anak saya. Namun saya harus bisa mewariskan iman dan firman Tuhan untuk anak saya. Sehingga anak saya bisa bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Loh, Pak, Bapak kenapa kok wajahnya lesu? Bapak sakit? Ayo Pak, kita ke IGD sekarang. Maafkan Bapak ya, Nak. Loh, kok Bapak minta maaf? Jangan-jangan Bapak habis ikut retreat Pria Sejati ya? Kok tiba-tiba minta maaf sih, Pak? Maafkan Bapak. Tadi Pak Rudi datang menagih sisa hutang Bapak. Uang yang seharusnya buat bayar studi tur kamu ikut terpakai buat membayar sisa hutang Bapak. Oh gitu ceritanya. Maaf ya, Nak. Loh Mas, kenapa nangis? Kan yang nggak jadi berangkat studi tur saya. Kok malah sampean yang nangis? Sebenarnya kemarin tujuan saya ke sini itu saya ingin mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri, lompat ke bawah. Hidup saya sudah tidak ada artinya. Keluarga saya hancur, Pak, dikarenakan ulah saya sendiri. Saya bergaul dalam komunitas yang tidak baik, yang suka berfoya-foya dan bahkan bermain dengan perempuan nakal. Suatu ketika ada seseorang yang mengirimi istri saya foto ketika saya sedang bersama wanita lain. Istri saya meminta penjelasan dari saya, namun saya malah marah dan memukulnya di depan anak saya yang masih kecil. Akhirnya istri saya pergi ke rumah orang tuanya dan membawa anak saya. Dan istri saya meminta cerai. Di saat itulah saya merasa dunia saya hancur. Meski secara finansial saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya, namun ternyata itu tidak menjamin keluarga saya bahagia. Yang mereka butuhkan adalah kasih dan kehadiran saya untuk mereka. Saya merasa gagal sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Lah kok nggak jadi bunuh diri Mas? Kan kalau ada yang bunuh diri di sini, nanti tempat ini jadi viral dan ramai orang. Pasti dagangan Bapak jadi makin laris deh. Gus, Ruth, Bercanda kok Pak. Kemarin ketika saya mau berpikir mau lompat, saya melihat keceriaan Anda berdua sebagai ayah dan anak. Saya sangat terberkati dengan hubungan Pak Yakub dan Dek Ruth. Saya tiba-tiba kembali teringat dengan anak dan istri saya. Saya ingin menjadi seperti Pak Yakub, menjadi ayah yang bertanggung jawab dan menjadi kepala keluarga yang baik. Apakah saya bisa memperbaiki keadaan ini? Ibarat kelapa, saya adalah kelapa yang di dalamnya rasa air dan dagingnya tidak enak. satu-satunya cara untuk memperbaiki rasa dari air dan daging dari sebuah kelapa yang tidak baik adalah dengan
mematikan buah kelapa ini hingga kering, lalu menanamnya di lingkungan dan tanah yang baik untuk pertumbuhan pohon kelapa. Maka ketika dewasa, nanti dia bisa menghasilkan kelapa yang jauh lebih baik, dan buahnya pun akan lebih banyak dari pohon sebelumnya. Sama seperti kehidupan kita, jika kita ingin memperbaiki hidup, maka kita harus mematikan kehidupan lama kita. Selanjutnya kita harus tertanam dan bertumbuh di komunitas yang baik dan sehat, serta menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber dari kehidupan kita. Pak Yakub sering berdoa dan berbicara tentang Tuhan. Apakah Pak Yakub sepercaya itu dengan Tuhan? Kalau Tuhan mengasihi Pak Yakub dan Ruth, seharusnya Tuhan menyembuhkan istri Bapak dan mengubah keadaan keluarga Pak Yakub. Tapi mengapa Tuhan tidak melakukannya, Pak? Mungkin Tuhan tidak tertarik mengubah keadaan saya, namun Tuhan lebih tertarik untuk mengubah pribadi saya. Dulu saya juga seorang suami dan ayah yang kurang peduli dan kasar dengan keluarga. Namun Tuhan menyadarkan saya ketika istri saya didiagnosis sakit jantung. Saya mulai fokus merawat istri saya. Cinta mula-mula kepada istri saya mulai kembali dan hubungan kami dipulihkan. Saya berusaha memberikan yang terbaik untuk istri saya di sisa hidup saya, dan ketika saya merawat istri saya, tanpa sadar hubungan saya dan Ruth juga dipulihkan. Kami bertiga membuat mezbah doa keluarga setiap pagi dan malam hari. Kami berdoa meminta kesembuhan untuk istri saya. Namun Tuhan berkehendak lain. Tuhan lebih mengasihi istri saya. Saya percaya istri saya sudah bersukacita di kerajaan sorga. Ya loh, bapak dulu kasar sekali sama ibu. Ibu pernah dilempar telur sama bapak. Ibu lari dikejar bapak sampai keluar rumah. Ada tetangga yang lihat, nggak nolongin, malah ikut ngelempar telur ke ibu. Ternyata tetangga ngira ibu lagi ulang tahun. Tapi sekarang bapak sudah berubah. Saya juga ingin pribadi saya diubahkan, Pak. Saya nggak mau hidup seperti ini terus, Pak. Saya ingin keluarga saya dipulihkan Tuhan. Saya mau bertobat. Ya Tuhan, ampuni saya. Tuhan pasti mengampuni dosa umatnya yang mau bertobat. Saya percaya Tuhan pasti akan pulihkan keluarga Dek Yohan. Kalau boleh, izinkan saya dan Ruth berdoa buat Dek Yohan. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Pak Yakub dan Ruth yang sudah membantu menyadarkan saya. Hari ini saya akan pergi ke rumah mertua saya untuk minta maaf kepada istri dan anak saya. Doakan semoga semua berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya pamit dulu. Tunggu sebentar. Ini bawain es degan buat anakmu dan istrimu. Siapa tahu bisa menyegarkan suasana. Terima kasih Pak. Saya pamit dulu. Hati-hati di jalan ya Mas Yohan. Semangat! Pak, puji Tuhan. Istri saya mau memaafkan saya. Ini istri dan anak saya sudah pulang ke rumah. Nggak jadi bunuh diri dong. Puji Tuhan, saya ikut senang mendengarnya. Sama kata istri saya, es degannya enak dan segar sekali. Ini istri saya nitip suruh beliin es degan lagi.
Iya, iya. Oh iya, Ruth. Kalau boleh tahu, kamu sekolahnya di mana? Di SMA Suzuran. Emang ada apa ya, Mas? Ini tadi, aku lihat berita di sosmed. Terjadi kecelakaan bus pariwisata yang membawa siswa studi tour dari SMA Suzuran. Puji Tuhan. Loh, kok puji Tuhan? Maksud Ruth, puji Tuhan, untung Ruth gak jadi ikut studi tour, Pak. Terkadang Tuhan memang menghancurkan rancangan kita untuk menyelamatkan kita. Itulah Tuhan kita. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Iya, Pak. Kok bisa ya? Ini saya sampai merinding loh, Pak. Itu di berita kira-kira ada yang mati apa enggak ya, Pak? Kamu ini loh. Tadi saya baca, sepertinya tidak ada korban meninggal dunia. Semua selamat, hanya ada korban luka-luka. Puji Tuhan, berarti Ruth masih bisa ketemu teman-teman di sekolah. Pengen dengar cerita pengalaman mereka studi tour. Siapa tahu disuruh buat laporan studi tour. Kalau ada yang meninggal, judulnya pasti keren. Studi tour ke surga. Hus, Ruth. Mari kita berdoa sejenak. Bersyukur atas pemulihan keluarga Dek Yohan. Bersyukur atas keselamatan Ruth diluputkan dari kecelakaan, dan berdoa untuk teman-teman Ruth yang menjadi korban kecelakaan. Mari kita berdoa. Pak Yakub, tujuan saya kemari sebenarnya bukan hanya untuk berterima kasih, namun juga ingin bekerja sama dengan Pak Yakub untuk membuka warung es kelapa muda. Hah? Yang bener, Dek? Iya, Pak. Saya dan istri sepakat ingin membantu mengembangkan usaha es dengan Pak Yakub. Kami akan memberikan tambahan modal dan tempat jualan yang jauh lebih besar dan strategis, serta diimbangi promosi yang konsisten di media sosial. Saya percaya dengan karunia Bapak yang bisa membedakan kelapa yang baik dan buruk itu. Pasti usaha es dengan Pak Yakub akan berkembang pesat. Sakit nggak? Ya sakit lah, Pak. Berarti ini bukan mimpi. Terima kasih Tuhan, rencanamu benar-benar indah pada waktunya. Amin.